Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurdiana dengan nomor NPM 231444-2036. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sebelum kita memasuki pada materinya, apakah kalian semuanya sudah siap untuk belajar bersama saya pada hari ini? Sebelum itu, apakah kalian semuanya pernah merasakan pusing? Dan begitu, ini masuk pada materi yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini, yaitu penyebab seseorang sering merasakan pusing. Dan nantinya teman-teman juga akan tahu bagaimana cara untuk mengatasi dan mengurangi rasa pada sakit kepala tersebut. Dengan begitu, kita akan sedikit belajar bersama-sama pada hari ini, yaitu penyebab seseorang sering merasakan pusing. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya, yaitu sebagian orang tentunya pernah mengalami rasa sakit kepala atau kepala sering pusing yang diciptakan sensasi seperti di lingkungan sekitar seperti berputar secara tiba-tiba. Hal ini perlu diwaspadai jika terlalu sering. Pasalnya, terdapat beberapa alasan kenapa kepala sering pusing, mulai dari tekanan darah rendah hingga gangguan pada syaraf. Namun, perlu diketahui, pusing pada dasarnya bukan suatu penyakit, melainkan merupakan suatu gejala kondisi medis tertentu. Gejala pusing pada setiap orang pun berbeda-beda, namun pada umumnya ditandai dengan kepala yang pusing, atau itu bisa jadi karena melay, sensasi seperti melayang, kelayangan, hingga orang itu pun bisa pingsan. Dan untuk selanjutnya itu adalah penyebab pusing. Pusing memiliki banyak penyebab, termasuk gangguan telinga bagian dalam, mabuk perjalanan, atau efek dari pengobatan. Terkadang pusing juga disebabkan oleh kondisi kesehatan yang mendasari, seperti sirkulasi darah yang buruk, infeksi, atau cedera. Berapa lama pusing berlangsung dan gejala lain yang menyertai juga membantu menentukan penyebabnya. Contohnya saja yang pertama itu ada massa telinga bagian dalam yang menyebabkan vertigo. Kemudian yang kedua itu ada masalah sirkulasi darah. Seseorang mungkin merasa pusing, pingsan, atau kehilangan keseimbangan jika jantung tidak memompa cukup darah ke otak. Adapun penyebabnya, yang pertama itu penurunan tekanan darah. Penurunan drastis dalam tekanan darah sistolik dapat menyebabkan pusing ringan atau perasaan akan pingsan. Hal ini dapat terjadi setelah duduk atau berdiri terlalu cepat. Dengan kondisi ini disebut hipotensi ortostatik. Yang kedua ada sirkulasi darah yang buruk. Kondisi seperti kardiomiopati, serangan jantung, aritmia jantung, dan serangan iskemik-transi dapat menyebabkan pusing. Selain itu, penurunan dapat menyebabkan aliran darah yang tidak memadai ke otak atau ke telinga atau ke otak bagian dalam. Kemudian untuk selanjutnya ada penyebab pusing. Pusing juga bisa disebabkan karena obat-obatan. Misalnya saja, pusing bisa terjadi efek samping dari obat-obatan tertentu, seperti obat anti kejang, obat antidepresi, dan obat penenang. Secara khusus, obat penurunan tekanan darah dapat menyebabkan pingsan terlalu banyak menurunkan tekanan darah. Yang selanjutnya ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan tertentu dapat menyebabkan pusing atau perasaan pusing. Kondisi ini termasuk serangan panik dan ketakutan meninggalkan rumah atau berada di ruangan terbuka yang luas. Kemudian yang selanjutnya ada kadar zat besi yang rendah. Gangguan ini mengidap anemia bisa mengalami pusing dan gejala lainnya seperti kelelahan, kelemahan, dan ini bisa membuat kulit Anda menjadi pucat. Kemudian ada gula darah rendah. Kondisi ini umumnya terjadi pada pengidap diabetes
monoksida. Gejala keracunan karbon monoksida sering digambarkan mirip dengan flu, termasuk gejala berupa sakit kepala, pusing, lemas, sakit perut, muntah, nyeri dada, dan kebingungan. Yang selanjutnya ada faktor dari udara panas dan dehidrasi. Jika kamu sedang aktif di dalam luar ruangan atau kalian pun tidak meminum cukup cairan, maka kamu akan merasakan pusing karena kepanasan dan kurangnya cairan masuk ke dalam tubuh, sehingga kalian akan merasakan pusing karena dehidrasi. Kemudian untuk selanjutnya ada faktor resiko pusing. Faktor yang dapat meningkatkan resiko pusing yaitu ada dua. Yang pertama ada usia. Orang dewasa yang lebih tua cenderung memiliki kondisi medis yang dapat menyebabkan pusing. Mereka lebih cenderung minum obat dapat menyebabkan pusing. Kemudian yang kedua adalah episode sebelumnya. Jika kamu pernah mengalami pusing sebelumnya dan kamu pun akan mengalami pusing untuk tahap selanjutnya ada ataupun kemungkinan besar di hari selanjutnya karena merasakan pusing. Kemudian yang selanjutnya ada gejala pusing. Pusing dapat dengan beberapa gejala. Yang pertama yaitu merasa kehilangan keseimbangan seperti melayang. Yang kedua sekelayangan. Yang ketiga kepala terasa berat, dan yang keempat merasa kondisi sekitar seperti berputar. Pusing dapat terjadi secara mendadak atau perlahan jika hanya singkat atau berkepanjangan. Gangguan kesehatan ini pun dapat bertambah buruk saat berdiri, berjalan, duduk, bahkan menggerakkan kepala dan berbaring pun masih merasakan pusing. Pusing juga bisa diikuti dengan gejala lemas, perut mual, muntah, dan bisa jadi dengan berkeringat dingin. Kemudian, cara untuk mengatasi kepala sering sakit yaitu kepala terasa sakit atau pusing dapat didasari oleh beberapa kondisi seperti rendahnya tekanan darah pada tubuh, sirkulasi udara yang kurang baik, dan lain-lain. Apabila merasa pusing saat sedang melakukan aktivitas tertentu, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu segera beristirahat, duduk, tidur, ataupun bisa jadi berbaring sehingga kita mengurangi rasa sakit kepala yang sedang kita alami. Kemudian yang kedua, kita harus mengelola stres. Dengan cara kita berolahraga, mungkin bisa sedikit mengurangi sakit pada kepala yang kita alami. Kemudian yang ketiga adalah mengonsumsi makanan sehat seperti memakan buah, sayur, bahkan daging bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat ada memperbanyak minum air putih. Seperti yang dianjurkan, kita harus meminum air sebanyak 2 liter setiap harinya. Kemudian yang kelima, kita harus menjauhi asap rokok karena menghindari mengonsumsi minuman berkafein atau beralkohol secara berlebihan. Kemudian yang kedelapan, melakukan cek kadar gula dan secara rutin, terutama bagi penderita diabetes. Kemudian mengompres kepala dengan air hangat atau dengan air dingin. Kemudian yang terakhir, mengonsumsi suplemen vitamin B2, asam sulfat, B12, dan B6. Namun akan lebih baiknya jika kita berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum kita mengonsumsi suplemen tertentu. Kemudian untuk selanjutnya, cara mencegah kepala pusing. Sering merasa pusing tentunya dapat membuat penderitanya merasa tidak nyaman atau bahkan berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Maka dari itu ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah pusing datang kembali. Yang pertama itu hindari berpindah posisi secara tiba-tiba. Contohnya saja, jika kita sedang tiduran kemudian kita langsung berdiri, itu tidak diperbolehkan. Seharusnya ketika kita sedang tiduran, kita alangkah baiknya duduk terlebih dahulu, kemudian kita berdiri. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan dengan cairan tubuh. Contohnya, kita meminum air sebanyak 2 liter setiap harinya. Kemudian yang ketiga, olahraga secara rutin. Kemudian yang keempat, tidur yang cukup, berbanyak asupan makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang terakhir, batasi asupan garam dan gula. Itu sedikit materi yang bisa
sampaikan mengenai orang yang sering merasakan sakit kepala. Dan untuk selanjutnya, saya ada sedikit ice breaking yang bisa dilakukan atau bisa